Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut warta mingguan GBI Ensemble. Ibadah setiap hari Minggu pukul 10.30 di Gereja Ensemble Albert Park. Pada hari yang sama, ibadah di Gereja Ensemble Noble Park setiap hari Minggu pukul 5 sore. Ibadah raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 4 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Senin jam 8 malam. Dan setiap hari Jumat jam 8 malam ada ibadah 738 Persekutuan Keluarga. Mari bergabung dalam Easter Camp 2025 pada tanggal 18 sampai 21 April di Goondiwindi Lodge, Sylvan, Victoria. Nikmati 3 malam dan 4 hari penuh kebersamaan, sukacita, dan pertumbuhan rohani hanya dengan $220. Sudah termasuk akomodasi dan konsumsi. Pendaftaran dibuka mulai 19 Januari 2025. Jangan lewatkan pengalaman yang tak terlupakan ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Saudara yang kami hormati, kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dapat saudara lihat di layar. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk pengembangan gedung gereja dan cicilan alat transportasi berupa sepeda motor. Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan memberikan dampak yang besar. Kami menyambut Bapak Ibu dan Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Bagi Bapak Ibu yang rindu berjemaat, atau jemaat lama yang belum memperbaharui data, atau yang belum pernah mendata diri, silahkan mendata diri saudara melalui QR Code berikut ini. Sekian warta gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Penolongku.
Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Masih ada semangat untuk memuji nama Tuhan? Amin. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
Shalom Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita memasuki tahun 2025 di bulan Maret. Ini satu hal yang luar biasa kalau Tuhan memberikan kepada gerejanya satu tema, yaitu berfokus untuk menjadi teladan di dalam kehidupan. Karena banyak sekali orang-orang percaya yang kadang-kadang kehilangan fokus karena tekanan, karena godaan, karena kehidupan. Makanya hari ini kita belajar dan kita mau aplikasikan apa yang menjadi satu premaan di bulan Maret tahun 2025 kepada setiap daripada kita. Nah, saya berikan satu judul, the title is The Ensembler Focus in 2025. Dan saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, fokus kita untuk menjadi betul-betul teladan. Karena firman Tuhan begitu banyak sekali mengingatkan kepada kita, khususnya di dalam perjanjian baru. Paulus selalu mengatakan, contohlah aku, teladanilah aku. Dan kita mau menjadi teladan daripada Kristus. Walaupun kadang-kadang sebagai manusia kita sering sekali gagal, fail Bapak Ibu semuanya. Tapi saya percaya ketika Roh Allah yang memimpin kehidupan setiap daripada kita, dan kita diingatkan dan mau terus merendahkan hati untuk mengikuti pimpinan daripada Tuhan Yesus Kristus, maka kita percaya kita bisa menjadi satu teladan. Karena Kristus yang menjadi teladan yang memampukan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita dimanapun kita ditempatkan. Nah, hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kalau boleh kita buka firman Tuhan, kita baca bersama-sama, karena saya percaya firman Tuhan punya kuasa dan kekuatan. Dengan satu kerendahan hati kita baca, kita renungkan, kita dengarkan, dan kita minta Roh Kudus untuk membukakan kepada kita, sehingga kita mampu untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan katakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba-domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Apabila Gembala Agung datang, maka kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara seimanmu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sudah kamu menderita seketika lamanya, Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Luar biasa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Ketika Tuhan Yesus memberikan firman Tuhan ini, betul-betul saya percaya Tuhan tahu apa yang kita alami, Tuhan tahu apa yang akan kita hadapi.
Tapi dia bukan hanya memberikan satu nubuatan apa yang akan terjadi, tapi Tuhan juga tahu bagaimana untuk mengatasinya. Dia memberikan kekuatan, kemampuan, jalan keluar, bimbingan kepada setiap kita. Yang penting bagian daripada kita adalah percaya untuk dapat melakukannya. Ada amin, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Nah, dari firman Tuhan yang kita barusan baca, saya siapkan ini PowerPoint-nya di dalam bahasa Inggris. Saya berikan judul The Ensemble Focus. Jadi tahun 2025 kita akan berfokus terus orang-orang gereja ensemble yang menamakan diri gereja kita sebagai gereja yang menjadi teladan. Bapak Ibu semuanya, saya mau kita terus tetap fokus karena begitu banyak akhirnya trending atau tren daripada dunia ini, bahkan daripada gereja. Tapi saya percaya betul-betul Tuhan memberikan kepada setiap daripada kita bukan hanya trending, tapi apa yang diberikan Alkitab daripada gereja mula-mula kita ikuti, kita teladani, kita lakukan di tengah dunia yang terus berubah, bahkan dengan kemajuan, dengan kemodernan, dengan digital world yang saat ini betul-betul merubah semua sistem yang ada. Saya percaya kita tetap kuat, kita tetap sama, bahkan kita tetap diberikan kemenangan oleh Tuhan sendiri. Nah, yang pertama saya berikan judul The Calling dari firman Tuhan tadi, yaitu penatua atau elders atau tua-tua. Nah, orang mungkin hanya berpikir tentang penatua, memang dari bahasa aslinya adalah presbyteros, yaitu pemimpin gereja, mungkin gembala, penatua. Tapi lebih daripada itu, Bapak Ibu semuanya, dari kata aslinya juga diarti-katakan adalah orang yang lebih tua dan orang yang punya otoritas. Jadi kalau saya katakan itu presbyteros atau presbyteri atau penatua, ini adalah panggilan buat setiap daripada kita. Makanya saya berikan satu judul The Calling, kan gitu. Ini panggilan buat setiap kita. Ini ada di PowerPoint-nya. Ini panggilan daripada setiap daripada kita untuk menjadi orang yang lebih dewasa dan orang yang diberikan otoritas oleh Tuhan. Jadi kalau kita merasa kita lebih dewasa, entah itu secara umur maupun secara rohani, dan kita percaya Tuhan memberikan satu otoritas kepada kita, maka kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, Bapak Ibu semuanya. Karena ini adalah panggilan buat setiap daripada kita ada di dunia ini. Kenapa kita ada di dunia? Makanya kadang-kadang orang banyak menyanyiakan hidupnya dan tidak tahu tujuan hidupnya di dunia ini. Akhirnya kehidupannya menjadi sia-sia saja. Hari-harinya, waktu-waktunya yang dia punya adalah satu kesia-siaan. Tapi saya percaya ketika orang tahu callingnya, maka hidupnya tidak akan pernah sia-sia. Nah, luar biasa dikatakan firman Tuhan tadi. Satu yang pertama adalah fellow elders. Jadi Petrus mengatakan teman penatua, teman pelayanan. Kita percaya hidup kita dipanggil Tuhan, ditebus Tuhan untuk menjadikan kita anak-anaknya, menjadikan kita pelayan-pelayannya. Dan hari ini kita hidup di dunia ini tidak lagi melayani dunia, tapi kita percaya bahwa kita melayani Tuhan, kita melayani surga. Karena apa? Sudah cukup waktunya kita habiskan untuk kesia-siaan dengan dunia yang memberikan janji-janji yang tidak nyata. Janjinya cuma sementara, tapi kita tahu hari ini kita mengenal satu kekekalan. Oleh karena itu kita mau bekerja. Nah, itu yang pertama. Makanya kita dibilang penatua. Kita bekerja dimanapun kita ditempatkan. Tadi saya katakan bahwa untuk menjadi penatua tidak harus menjadi gembala di gereja. Kita ada di tempat pekerjaan. Kita memimpin rekan-rekan sekerja kita, teman-teman orang percaya kita, bahkan mereka yang belum percaya.
kita dapat menjadi teladan buat mereka di dalam rumah tangga, kepada anak-anak kita, kepada istri, kepada suami yang belum percaya atau tidak sungguh-sungguh, kita bisa menjadi teladan. Ini luar biasa Bapak Ibu semua, satu privilege yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ini bukan beban, tapi ini satu kepercayaan yang Tuhan berikan. Jangan kau sia-siakan kalau kau didewasakan di dalam Dia. Setelah engkau mengenal Dia, engkau dewasa di dalam Dia, dan engkau dipanggil untuk menjadi penatua. Dan hari ini saya katakan, Paulus katakan tadi bahwa ini loh, sesama satu status yang Tuhan berikan dalam panggilan kita adalah kita menjadi penatua, dan setiap kita menjadi teman penatua. Kita saling menguatkan, saling membangun, sehingga orang tidak menyerah, tidak give up dengan apa yang Tuhan percayakan. Karena Tuhan memberikan, maka Tuhan memampukan dan memberikan kekuatan. Roh Kudus akan membimbing setiap daripada kita. Satu yang pertama, kita sama-sama, setiap daripada kita yang percaya, mau tidak mau, suka tidak suka, dimanapun pada satu kesempatan, kita adalah menjadi orang-orang yang lebih dewasa, yang diberikan otoritas, disebutkan sebagai penatua di situ. Nah, ini luar biasa. Amin Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kita the fellow elder yang pertama, itu panggilan kita tadi semuanya, dan kita dipanggil juga untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, the witness of His suffering dikatakan. Dalam bahasa aslinya itu martir. Bahkan kita ngerti martir itu adalah menjadi saksinya Tuhan sampai titik darah terakhir, kematian. Kita ini menjadi satu saksi, dan saksi itu bukan saksi yang wah diberkati dengan mobil baru, wah tidak ada masalah, tidak ada salahnya juga. Tapi lebih daripada itu, ini yang dikatakan ini saksi di dalam penderitaan Kristus. Kita pun ikut menderita untuk menjadi saksinya Bapak Ibu semuanya. Makanya kata saksi itu adalah martir, dikatakan dia menjadi kesaksian, bahkan menyaksikan, mempertahankan iman percaya sampai pada kematian, titik darah terakhir. Wow, ini luar biasa buat setiap daripada kita. Ini yang pertama tadi menjadi elders, itu panggilan. Yang kedua, kita menjadi saksinya Tuhan. Yang ketiga dikatakan adalah kita akan mendapat bagian di dalam kemuliaan yang Tuhan akan sediakan dan sudah sediakan ketika Dia datang kembali, akan memerintah. Luar biasa kita menjadi bagian, dan ini betul-betul iman percaya, dan ini pengharapan kita orang-orang percaya menjadi the partaker in glory, dalam kemuliaan Tuhan ketika Dia datang kembali memerintah 1000 tahun dan selama-lamanya. Ada amin Bapak Ibu semuanya. Jadi ini calling kita. 3 pertama, makanya kita harus fokus kepada apa yang Tuhan sudah panggilkan. Tuhan sudah calling setiap daripada kita. Nah, dikatakan di sini menjadi teladan. The third slide, dan itu dikatakan di slide saya, di PPT saya dikatakan adalah the example. Kita menjadi teladan Bapak Ibu semua. Ini lebih penting daripada teori, lebih penting daripada head knowledge, daripada hanya pengetahuan, tapi menjadi teladan. Baik itu di gereja, baik itu di dalam komunitas, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita pribadi dan sehari-hari. Dikatakan di sini penatua itu untuk menggembalakan, untuk membimbing, shepherding, guiding, dan protecting Bapak Ibu semuanya. Jadi dia menggembalakan, dia membimbing, dan juga dia melindungi domba-domba Tuhan. Saya di PowerPoint saya kasih bold, tulisan yang tebal untuk domba-dombanya Tuhan. Jadi kita biar diingatkan terus bahwa yang kita gembalakan bukan domba kita, tapi dombanya Tuhan. Baik itu di gereja, baik itu di komunitas, baik itu di pelayanan, maupun di dalam rumah tangga. Kita harus ingat, anak kita yang kita gembalakan,
itu adalah dombanya Tuhan. Jadi kita ini melayani Tuhan melalui mereka. Kita ini dipercayakan Tuhan mereka untuk kita gembalakan, kita bimbing, dan kita lindungi, Bapak Ibu semuanya. Ini tugasnya daripada penatua, kan gitu. Jadi the elders itu untuk shepherding, guiding, dan protecting the flock of God. Jadi kita dipercayakan, dia pergi kembali ke surga, mempersiapkan tempat bagi kita, dan kita dipercayakan tugas untuk menggembalakan jiwa-jiwa dimanapun kita ditempatkan di hari-hari ini. Nah, cara kita mengembalakan itu tidak dengan prakteknya itu bukan nggak kayak orang dunia, Bapak Ibu semuanya, untuk dapat menggembalakan mereka, untuk dapat menjadi penatua bagi mereka, untuk menjadi pelayan. Ini tidak dengan cara duniawi, ini berbeda sekali, sangat kontras sekali. Dikatakan yang pertama itu tidak dengan not compulsion, jadi bukan dengan paksaan, bahasa Indonesianya. Kita melakukannya itu secara sukarela, secara volunteer, Bapak Ibu-nya, willingly, untuk dapat melakukan karena itu menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita sadari tadi callingnya kita tahu kehendaknya Tuhan. Jadi kita pasti tidak dengan paksaan, karena kita namanya menggembalakan itu, yang digembalakan itu ada yang macam-macam dan aneh-aneh sifatnya. Tapi saya percaya sekali kalau ini kehendak Tuhan buat setiap kita dapat melakukannya dengan willingly, dengan satu semangat, satu kemauan yang luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini cara kita menggembalakan, mempraktekkan di dalam kehidupan. Karena kadang-kadang emosi kita, kecapean kita, kadang-kadang kita nggak bisa kontrol diri. Nah, itu perlunya Roh Kudus, dan perlunya kita diingatkan kembali apa yang menjadi panggilan buat setiap daripada kita dalam kehidupan ini. Sehingga kita dapat menggembalakan dengan sabar, dengan kasih sayang. Walaupun berulang-ulang, bahkan tampaknya tidak ada perubahan, kita percaya Tuhanlah yang membuat perubahan, karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi jangan dengan paksa. Ketika kita mengatakan baik itu anak kita pun sama, tidak dengan paksa, tapi dengan kehendak Tuhan yang kita percaya, sehingga kita dapat melakukan dengan sukacita, dengan semangat, dengan sabar, willingly. Nah, dan juga kita tidak ada lagi yang namanya tujuan untuk ngambil keuntungan. Ini banyak gembala-gembala yang mencari keuntungan. Entah itu untuk mungkin di Australia dia kumpulkan orang-orang, jadikan gereja hanya untuk dapat PR karena jemaatnya banyak, karena bertumbuh sehingga dia dapat izin permanen residensi. Jangan menggunakan, jangan memakai ini untuk keuntungan kita pribadi. Ini yang dibilang not for shameful gain, tapi dengan satu tujuan, betul-betul ini amanat yang Tuhan berikan kepada setiap daripada kita, sehingga kita dengan eager, dengan satu kehausan, kelaparan, dengan energi yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk kita dapat menggembalakan. Dan kita tidak mau dominate mereka, domineering mereka, kita mau menguasai mereka. Bukan, ini gembalanya, ini domba-dombanya Tuhan. Kita ingat ini, kita ini hanya dipercayakan oleh Tuhan. Jadi kita akhirnya, Bapak Ibu semuanya, kita domineering, tidak dominate terhadap mereka, tapi kita melakukannya dengan kuasa Tuhan, kuasa yang Tuhan berikan, dengan sukacita yang Tuhan berikan kepada setiap daripada kita. Ini satu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap daripada kita. Nah, hal ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita lakukan lebih kepada praktek kehidupan, karena kita sendiri tidak lebih tahu. Walaupun kita sudah dewasa, semakin kita dewasa, semakin kita sadar, Bapak Ibu semuanya, kita butuh Tuhan. Bukan pengetahuan kita, bukan kehebatan kita,
Sehingga orang dapat diubahkan, orang dapat dibimbing dengan satu teladan yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu semuanya. Jadi inilah Tuhan mau kita semua untuk menjadi teladan di dalam kehidupan. Dari panggilan yang Tuhan berikan tadi, jadilah setiap kita ini betul-betul teladan, mempergunakan teladan, bukan mempergunakan emosi, power seperti orang-orang dunia, kuasa. Bapak Ibu semuanya, lebih kepada teladan tadi. Jadi kita tidak dengan paksaan, tapi dengan kemauan, dengan semangat yang Tuhan berikan, karena kita tahu itu adalah kehendaknya Tuhan. Tidak ada tujuan untuk mencari untung atau mempergunakan jemaat, tapi betul-betul ini satu kepercayaan Tuhan berikan dan kita mau lakukan dengan kekuatan Tuhan dan tidak dengan istilahnya paksaan, tapi dengan kerelaan. Ini luar biasa. Jadilah engkau teladan. Maka saya percaya bukan hanya di gereja, tapi di dalam rumah tangga, anak-anakmu pun akan terus mengikuti. Walaupun tarikan dunia begitu kuatnya, godaan dunia, bahkan tipuan dunia, kita percaya bahkan gereja pun udah terkontaminasi hari-hari ini, tapi Tuhan akan pulihkan ketika kita tetap stand, kita percaya panggilan kita dalam kehidupan ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, Tuhan katakan bahwa ada satu reward yang Tuhan sudah sediakan, yaitu mahkota kemuliaan yang tidak akan pernah luntur. Satu mahkota satu hari tidak kita pakai lagi karena kitanya yang luntur. Mungkin mahkotanya enggak, Bapak Ibu semuanya. Kemarin saya ngeliat di satu museum, mahkotanya tetap ada, orang yang pakainya udah enggak ada. Tapi Tuhan berikan kepada kita masing-masing unfading crown of glory, yaitu mahkota kemenangan yang Tuhan berikan kepada setiap daripada kita ketika Tuhan itu nanti datang memerintah 1000 tahun. Dia berikan dan kita disiapkan, yaitu mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan yang Tuhan berikan kepada mereka yang betul-betul taat dan percaya kepadanya untuk dapat melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Inilah mahkota kemenangan, yaitu mahkota kemuliaan ketika Tuhan datang yang kedua kali. Luar biasa, janji Tuhan tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap fokus, Bapak Ibu semuanya dan saudara sekalian. Nah, yang bagian berikutnya adalah siapa yang kita gembalakan. Ini adalah orang-orang muda, Bapak Ibu. Entah itu bukan hanya bicara tentang umur, tapi secara kedewasaan di dalam roh, Bapak Ibu semuanya. Jadi ini dikatakan orang-orang muda. Jadi be subject to the elder. Jadi kita betul-betul bisa dengar-dengaran, bisa taat, bisa tunduk kepada penatua-penatua, kepada orang yang menggembalakan, yang melayani, yang dipercayakan Tuhan, baik itu orang tua di rumah maupun pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja, maupun pendeta dan hamba-hamba Tuhan. Nah, di sini terbagi. Jadi kita diangkat menjadi penatua karena kita sudah didewasakan di dalam Dia, bukan hanya bicara tentang umur, dan diberikan kuasa oleh Tuhan. Karena Tuhan mempercayakan sesuatu kepada mereka yang lebih dewasa di dalam roh. Dan kita yang bertumbuh di dalam Dia, saya percaya ketundukan ini mendewasakan. Tuhan akan menyatakan kepada setiap daripada kita apa yang Dia kehendaki melalui penatua-penatua. Ini luar biasa, kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya, baik itu rumah tangga maupun di dalam pekerjaan, maupun ada di dalam komunitas dan di dalam gereja khususnya. Nah, yang berikutnya dikatakan untuk kita bisa betul-betul rendah hati, be humble. Orang yang bisa
Merendahkan hati ini bukan hanya orang muda, tapi juga penatua tadi, untuk bisa menerima tadi, untuk bisa melakukan tidak dengan paksa, tidak dengan amarah tadi, kan gitu. Tapi betul-betul dia tahu ini menjadi satu kehendak Tuhan, tidak mencari keuntungan. Ini satu kerendahan hati. Makanya untuk kita semua orang percaya, yang Tuhan ajarkan untuk kita bisa menjadi rendah hati. Tuhan Yesus mencontohkan, Filipi 3 bicara tentang kerendahan hati yang luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Mungkin tidak ada yang lain yang mengajarkan tentang kerendahan hati, karena Tuhan betul-betul melihat hati kita. Ketika kita percaya, kita percayakan kepada Tuhan, maka kita bisa rendah hati. Karena kita percaya Tuhan ada dan Tuhan itu nyata. Tuhan menyertai, bahkan Tuhan itu adil. Sehingga ketika kita tidak tidak adili, maka Tuhan mampu untuk menegakkan keadilan, dan janjinya dan firman-Nya iya dan amin, tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa merendahkan hati, kita percayakan kepada Tuhan. Jadi setiap daripada kita di bawah tangan Tuhan, kita percaya betul tangan dan kekuatannya itu nyata, sehingga Tuhan akan tinggikan, akan exalt kita, Bapak Ibu semuanya. Jangan tinggikan diri, engkau akan direndahkan. Tapi ketika kita rendahkan hati kita, maka Tuhan yang tinggikan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui hidup kita, di dalam kehidupan setiap daripada kita. Jadi jadilah rendah hati, baik engkau orang muda untuk bisa tunduk dan taat kepada yang tua, juga orang tua untuk bisa menjadi gembala yang baik dan benar. Hanya satu kunci, yaitu kerendahan hati. Nah, ini banyak sekali. Next slide dikatakan adalah the surrender. Jadi orang-orang yang harus betul-betul, Bapak Ibu semuanya, kita nih untuk dapat berserah, pasrah sungguh kepada Tuhan. Sehingga karena seluruh kekhawatiran kita ini kita bisa serahkan. Karena kita percaya kepada Tuhan, kita bisa menyerahkan kepada Tuhan. Karena hal ini yang banyak sekali menghalangi kita untuk bisa menjadi teladan dalam kehidupan rumah tangga, pelayanan, di dalam kehidupan sosial. Begitu banyak kekhawatiran membuat kita kadang-kadang gak stabil secara emosi. Kita gak punya waktu, bahkan karena apa? Karena kekhawatiran kita tadi, Bapak Ibu semuanya. Makanya kita serahkan kepada Tuhan, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, bagian kita. Kita percaya Tuhan in control dalam kehidupan setiap daripada kita. Banyak contoh, kalau saya mau contohkan, tapi mungkin kita nggak punya banyak waktu. Tapi percayalah, kita belajar untuk berserah, menyerahkan, dan kita percaya Tuhan in control dalam kehidupan setiap daripada kita. Kita be sober in mind, Bapak Ibu semuanya. Jadi sober minded. Ini kita bisa betul-betul sabar, berjaga-jaga di dalam di ayat 7 dikatakan bahwa di ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu sebab Ia memelihara kamu. Sadarlah, ayat 8, sadarlah, be sober minded, dan berjaga-jagalah. Nah, ini kita disuruh sober minded, sadar, kita aware of, Bapak Ibu semuanya, dan berjaga-jaga. Karena melalui hal-hal duniawi ini, kehidupan di dunia ini, kita nih banyak yang meleset, banyak akhirnya lari daripada Tuhan. Makanya kalau kita betul-betul percaya dalam seluruh aplikasi kehidupan, kita percayakan kepada Tuhan, kita tahu Tuhan in control dalam pekerjaan, keuangan, rumah tangga, kehidupan muda kita, perjodohan kita. Jangan sampai ada dalam pikiran kita atau kita coba untuk meragukan Tuhan, bahwa Tuhan itu cuma satu teori untuk kehidupan yang akan datang, tapi Tuhan itu ada dan nyata di hari ini, dalam kehidupanmu hari ini, dan Dia peduli, dan Dia memperhatikan, dan Dia mengasihi setiap daripada kita. Sehingga dalam struggle kita nggak pernah sendiri. Dia tidak pernah biarkan kita jatuh sampai dengan tergeletak. Dia akan terus menopang setiap daripada kita. Ada amin, Bapak Ibu semuanya.
satu kunci, yaitu kita diajarkan untuk berserah kepadanya, surrender. Jadilah orang-orang yang betul-betul serah, sehingga kata percaya kita nyata dalam keberserahan kita dalam kehidupan ini. Nah, karena apa? Karena musuh kita, ayat 9, dia ini terus dikatakan si iblis itu berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini kalau kita tidak berjaga-jaga tadi, kita tidak sadar tadi, kita lupa. Kita ini masuk dalam perangkapnya, dalam tipuan si iblis tadi, kan gitu. Karena dia terus akan akan terus berjalan berkeliling, dia akan terus mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditipu dan masuk dalam perangkapnya. Nah, kita percaya, kita sadar satu hal yang dapat menghindari cuma satu, yaitu untuk dapat melawan dia. Di ayat 10 itu dikatakan di ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi iman yang firm faith, kan gitu. Dan yang kedua, yaitu kita sadar selama kita hidup di dunia, makanya jangan sampai kita nih mencari enaknya, kan gitu. Karena kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang udah jatuh dalam dosa. Betul, Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, dengan keuangan, dengan rumah tangga, tapi tetap kita akan up and down dalam perjalanan ini akan kita temui, yaitu penderitaan. Karena apa? Jiwa kita akan bertentangan dengan budayanya dunia, dengan cara kehidupan dunia, sehingga kita mungkin nggak suffering secara fisikal, tapi secara mentally, secara spiritually kita akan menghadapi. Kalau di dalam Petrus 2 Petrus 2 itu dikatakan seperti orang-orang benar yang tinggal di Sodom dan Gomora. Mereka begitu tersiksa karena melihat kehidupan orang yang tidak percaya Tuhan dan melihat perbuatan-perbuatan mereka yang bejat. Kita hari ini tinggal di negeri ini, begitu banyak kebejatan, homoseksual, bahkan penistaan, blasphemy terhadap Tuhan itu terjadi di mana-mana. Kita pasti menderita, masa kita enjoy sih? Kita nggak akan mungkin enjoy, Bapak Ibu semuanya. Makanya di sini kita dua hal yang dapat menentang untuk dapat melawan cara-cara iblis, yaitu satu, jangan pernah kompromi dengan dia untuk kita dapat kenikmatan duniawi, tapi kita akan lawan terus. Kita sadari, satu, yang pertama adalah iman yang teguh, yang kedua adalah kesadaran kita bahwa semua orang percaya yang benar, yang punya iman yang teguh pasti mengalami penderitaan, entah itu physically, secara badani, maupun itu secara mental dan secara spiritual, karena kehidupan duniawi yang semakin buruk dan kita ada di tengah-tengahnya. Amin, Bapak Ibu semuanya. Itu menjadi kesadaran kita, dan kita percayakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kasih karunia. Dia mengizinkan penderitaan yang sementara dalam kehidupan kita sampai kedatangannya, karena dia akan memulihkan setiap kita. Tadi masih ingat ada yang namanya mahkota kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Dia akan memulihkan kita, dia akan mengkonfirmasikan kita, menguatkan kita, bahkan meneguhkan kita. Bapak Ibu semuanya, itu janjinya restoration, confirmation, and strengthen, dan establishment yang Tuhan siapkan kepada kita. Dia anugerahkan kepada orang yang bertahan, orang yang percaya, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Makanya jangan sampai give up, karena Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu menyertai setiap daripada kita, Bapak Ibu semuanya. Jadi yang terakhir, ini menjadi satu summary buat setiap daripada kita. Jadilah kita di bulan Maret ini untuk menjadi gembala yang baik. Terus kuncinya adalah kerendahan hati. Juga orang-orang yang digembalakan dan terus menyerahkan seluruh kekhawatiran dalam kehidupan, karena dia menyediakan, dia menyertai, Bapak Ibu semuanya.
Jadi be surrender. Jadi be shepherds, be humble, be surrenders. Dan terus berjaga-jaga, be watchful. Karena kita tahu si musuh tidak diam. Dan be godly. Kita terus menjadi orang-orang yang saleh. Mempraktekkan, be godly itu mempraktekkan apa yang kita imani dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dan biarkan bulan ini betul-betul menjadi bulan kesaksian bagi calling yang Tuhan berikan kepada setiap daripada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang percaya, dan hari ini Kau materaikan dengan perjamuan kudus, kuduskan mereka. Dan kami percaya Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas kehidupan mereka, sehingga mereka betul-betul bisa menjadi gembala yang baik dimanapun mereka ditempatkan. Mereka betul-betul punya kerendahan hati ya Tuhan, baik itu yang mengembalakan maupun yang digembalakan. Dan mereka betul-betul Tuhan bisa menyerahkan kekhawatiran dunia ini, sehingga mereka betul-betul bisa fokus Tuhan itu nyata dan melihat tangan Tuhan yang bekerja luar biasa. Dan mereka sadar dan berjaga-jaga akan musuh si jahat itu yang tidak akan diam. Sehingga ketika mereka mempraktekkan be godly, mereka akan melihat tangan Tuhan yang bekerja, tangan Tuhan yang menopang setiap daripada kita. Engkau terima dan Engkau materaikan dengan perjamuan kudus ini, dan Engkau dimateraikan juga dengan pengurapan Roh Kudus akan memberikan kekuatan penerangan dalam kehidupanmu. Engkau terima, engkau yang percaya dan engkau yang menerima, katakan amin. Kita angkat tangan kita ke atas. Kita menerima berkat yang datang dari atas, kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dari mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Engkau yang percaya dan engkau menerima, kau akan melihat kejadian, kesaksian, bahkan kenyataan hidupmu karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang percaya dan menerima, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble. Kami menyambut kedatangan saudara. Berikut warta mingguan GBI Ensemble. Ibadah setiap hari Minggu pukul 10.30 di Gereja Ensemble Albert Park. Pada hari yang sama, ibadah di Gereja Ensemble Noble Park setiap hari Minggu pukul 5 sore. Ibadah raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 4 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Senin jam 8 malam. Dan setiap hari Jumat jam 8 malam ada ibadah 738 Persekutuan Keluarga. Mari bergabung dalam Easter Camp 2025 pada tanggal 18 sampai 21 April di Gundi Windy Lot, Sylvan, Victoria. Nikmati 3 malam dan 4 hari penuh kebersamaan, sukacita, dan pertumbuhan rohani hanya dengan $220. Sudah termasuk akomodasi dan konsumsi. Pendaftaran dibuka mulai 19 Januari 2025. Jangan lewatkan pengalaman yang tak terlupakan ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan.
Saudara yang kami hormati, kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dapat saudara lihat di layar. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk pengembangan gedung gereja dan cicilan alat transportasi berupa sepeda motor. Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan memberikan dampak yang besar. Kami menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Bagi Bapak Ibu yang rindu berjemaat, atau jemaat lama yang belum memperbaharui data, atau yang belum pernah mendata diri, silahkan mendata diri saudara melalui QR Code berikut ini. Sekian Warta Gereja Ensemble minggu ini.